sebenarnya kalau kita mendengar statement Bapak Prabowo di salah satu TV swasta menyatakan bahwa buruh tidak boleh menuntut, saya juga menyarankan kawan-kawan tidak sepotong-sepotong mendengar itu, bahwa beliau juga mengatakan ada beberapa subsidi yang diberikan kepada pekerja buruh. Nah, terkait yang pertama soal upah, memang kalau upah itu sebenarnya, saya tadi di awal mengatakan upah itu tidak harus dituntut sebenarnya, karena pertarungan upah sesungguhnya itu adalah regulasi tadi. Pertarungan serikat pekerja serikat buruh itu diperjuangkan regulasinya tadi, kan ada upah yang diperjuangkan melalui regulasi untuk 0-1 tahun. Nah, serikat pekerja serikat buruh bertarungnya di sana untuk menentukan upah. Nah, kalau upah kemudian untuk 0-1 tahun diregulasi, lalu kemudian ada lagi aturan struktur skala upah. Nah, struktur skala upah itu pertarungannya di perusahaan. Nah, ini kan dirundingkan. Nah, kalau mau memang kita berubah, sekali lagi pemerintah merubah, harusnya di struktur skala upah itu dalam perundingannya dilibatkan pekerja, bukan didengar saja. Nah, terkait upah yang dituntut, dikatakan Bapak Prabowo itu mengatakan bahwa upah jangan dituntut. Upah yang dituntut itu adalah apabila perusahaan melanggar ketentuan yang sudah ditentukan, regulasi tidak dipenuhi, itu dapat dituntut, dapat dipidana. Nah, tapi juga kita harus mendengar bahwa subsidi-subsidi yang disampaikan Bapak Prabowo itu betul wacana. Tapi seseorang yang mau jadi pemimpin harus menyampaikan wacana dalam hal konteks untuk menyampaikan kepada pekerja buruh bahwa ada rencana-rencana terhadap subsidi kepada pekerja buruh. Kita lihat misalnya dengan upah yang hari ini 0-1 tahun misalnya, ada disampaikan bahwa disediakan angkutan kepada pekerja buruh yang tidak perlu dibayar. Nah, ini kan menekan kos pengeluaran pekerja buruh. Lalu kemudian tidak hanya transportasi, ada listrik juga. Ini juga bisa menekan biaya pengeluaran. Lalu untuk ibu-ibu menyusui, disiapkan tempat menyusui. Ini juga kan kaitan dengan stunting, ini juga bisa memperbaiki anak-anak kita yang memang perlu gizi, sehingga anak-anak tidak keterbelakangan. Ini juga disampaikan Bapak Prabowo, jadi tidak ada yang salah sebenarnya. Akan tetapi karena di tahun politik beberapa serikat pekerja serikat buruh memang terafiliasi ke partai, memang di demokrasi ini memang siapapun boleh menyampaikan itu. Tapi saya berharap pekerja buruh betul-betul dapat mencerna apa yang dikatakan Pak Prabowo. Jadi saya katakan tidak ada yang salah di situ. Ketika kita hidup di tahun 2023, nggak mungkin kita pakai di tahun 2024. Itulah yang disebut penyesuaian. Oke lah, nggak usah pakai bahasa naik, buruh nggak usah lah ngomong naik. Tapi penyesuaian harus dilakukan. Gampang sebenarnya. Kalau Pak Prabowo nanti sudah jadi presiden, apalagi paling gampang itu, tinggal buat apalah, menteri, lu bikin penyesuaian setiap tahun sekian, selesai. Nggak usah ribut itu. Sama Mas Gibran ya. Oh, insya Allah, saya sama Mas Gibran, apalagi sama Mas Gibran kemarin dia sudah memunculkan, oh nanti begini, ada bantuan ini, kalau masalah ada 5 yang kemarin dia begini kan, itu saya salut itu lah. Kita tahu maksudnya kaum muda itu dia pasti ada inovasi. Mungkin dia nanti yang akan berpikir untuk itu ya. Intinya siapapun yang jadi presiden nanti ingat, buruh itu banyak loh. Tapi pendukung Mas Gibran pendukung Prabowo juga kan? Loh, itu nanti dipilih. Loh, ini kan belum dipilih, saya masih Gibran. Kenapa? Loh, kalau misalnya Pak Deddy Prabowo, silakan aja. Saya Gibran, tapi kalau nanti dipilih dia jejer berdua, ya itulah. Agak kurang pas statement itu kalau menurut saya. Cuman itu tadi, makanya kembali saya garis bawahi, apakah pengucapannya, kadang-kadang begini, maksud dan pengucapan bisa jadi berbeda. Ya. Karena Pak Prabowo, mohon maaf, dari militer, bukan dari buruhan. Mungkin nggak lugas mengucapkannya, bisa juga. Niatnya seperti ini, tapi keluarnya ini. Bisa juga. Yang kedua, atau ketiga memang kawan-kawan buruh tidak mampu menerima bahasa ini dengan benar. Sehingga digoreng. Bisa juga pada Pak Prabowo. Yang buruh tuntut adalah upah minimum provinsi, Pak. Yang wajib dituntut
Karena tadi kita sepakat kan 0,30 dan 0,30 yang nggak kecil kan? Masa kita nggak tuntut? Ini harus klarifikasi nih. Kayaknya Pak Prabowo nggak nanya Bang Deddy dulu. Kayaknya. Karena bagaimana mungkin buruh tidak menuntut kenaikan upah minimum kalau formulasi seperti ini? Ya selesai kita sudah. Harus betul-betul dipahami, buruh saat ini menuntut kenaikan upah per tahunnya karena buruh ingin sebuah kepastian, Bang. Ya, memang di tahun politik ini tentu kami dari aktivis buruh bagaimana memberikan edukasi, penyadaran dan kesadaran kepada pekerja buruh betapa pentingnya partai politik itu pentingnya kita sampaikan bahwa di tahun politik ini akan ada saling mempengaruhi, saling menyampaikan ini calon terbaik, ini calon terbaik, di sana nggak terbaik. Saya mau sampaikan begini bahwa hari ini masing-masing calon sudah ditetapkan. Udah daftar KPU, ini adalah calon terbaik kita, calon terbaik untuk bangsa dan negara. Maka saya meminta kepada kawan-kawan buruh, mari kita memilih. Dalam memilih tentu pasti ada track record, rekam jejak, cara-cara baik lah. Kalau saya tidak lurus karena pimpinan kita di partai Bapak Haji Prabowo menyampaikan bahwa politik yang santun, yang damai, yang bahagia, yang happy itu memang betul-betul harus kita lakukan dan terimplementasi. Nah, saya sebagai ketua GPBI selalu tidak henti-hentinya saya menyampaikan kepada pekerja buruh, anggota-anggota bahwa kita betul-betul harus damai, nggak boleh jari-jari kita mengantarkan kita lalu kemudian membuat ada tindakan pidana terkait dengan digitalisasi tadi. Politik aman, kita cari pemimpin untuk bangsa dan negara Indonesia ini agar Indonesia lebih baik, maju, dan pada akhirnya buruh sejahtera. Itu pesan saya kepada seluruh pekerja buruh yang berada di Indonesia. Saudara kawan-kawanku, ayo, wake up bro, sadar, bangun. Politik itu penting. Kita punya kebutuhan besar. Yang saya mau katakan adalah jangan sampai kau menjadi alat politik, tapi jadilah bagian dari politik itu. Ya, karena selama ini kalaupun ada statement atau bahasa yang mengatakan diperalat politik, ya jangan mau lagi. Kekuatan besar kita harus kita pergunakan untuk merubah, ya kan? Untuk merubah. Ya politik ceria, ya tadi Bang Deddy sudah katakan. Saya juga menyarankan, ayo kita berpolitik ceria seperti Bang Deddy katakan. Politik itu ceria, sukacita, ya kan? Walaupun kita menjadi bagian dari itu. Yang terakhir adalah saya mau katakan, ya dari 3 capres ini, ya tentu menggunakan nurani. Yang terbaik menurut kita, rekam jejak segala macam. Damailah aku Indonesia, belajar berpolitik. Karena kalaupun orang bilang politik itu kotor, kalau kita sudah masuk, justru ternyata bisa mendewasakan kita. Ini contoh di sini. Di meja itu tiap hari kita ledek-ledekan bercanda-bercandaan, tapi adem ya Bang ya. Karena kita memahami politik sebenarnya Bang. Daripada nggak masuk ke politik tapi ngoceh doang di luar, ngeledekin kita. Kan jadi picik pikiran ini. Tidak masuk ke partai politik, tidak berpolitik, tapi komen, ngoceh, menyalahkan kita. Nah kita sudah masuk aja ketawa-ketawa, ya kan? Happy terus ledek-ledekan. Nah kok mereka yang tidak masuk justru menghakimi kita? Kan nggak bagus juga. Setuju. Ya kan? Ya kita yang membawa perdamaian bagi kaum buruh untuk menjelang Pilpres 2024. Kalau udah dipilih, terserah ya Pak ya? Iya dong. Tapi nggak mungkin 2 itu cuma 1. Oke, Pak Nadi gimana Pak? Ya, oke sahabat buruh, bahwa mungkin teman-teman di situasi politik sekarang ini sering melihat para petinggi-petinggi partai saling serang sana, serang sini, menyalahkan sana, menyalahkan sini. Cuman yang sekarang sedang disalahkan adalah Presiden Republik Indonesia. Dia adalah mahkota Republik, tapi sedang disalahkan oleh salah satu partai, ataupun 2 partai, ataupun 4 partai. Nah, menyalahkan ini karena apa? Pasti ada persoalan. Nah, teman-teman buruh bisa menilai sendiri. Kalau closing statement saya dari tadi yang sudah kita bahas bersama, bahwa politik kita boleh panas tapi kepala hati harus dingin.